Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-temanku semua, para subscriberku dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk teman-temanku yang sudah mendukung channel saya. Saya doakan teman-teman dalam kondisi sehat semua. Yang sudah mendukung channel saya dalam bentuk apapun, baik like, subscribe-nya, sehingga bisa membuat channel YouTube saya semakin berkembang. Oke teman-teman, di belakang ada satu unit Isuzu Panther untuk tipe NHG New Hybrid tahun 2000 ini teman-teman. Ini salah satu unit dari subscriber saya yang berasal dari Jakarta Selatan di daerah Kebayoran Lama. Kebetulan unit belum lama beli, jadi pengen dilakukan untuk general check di yang pertama. Yang kedua, terjadi keluhan pada mesin, yaitu ketika kondisi stasioner mesin itu terlalu ginjalnya lumayan agak besar ya, jadi mesin itu tidak atau kurang stabil. Dan yang ketiga, ada terjadinya sepeleng yang ada pada setir, jadi setirnya agak kosong, jadi lumayan banyak lah. Kita tes, kita hidupkan dulu teman-teman, kita lihat kondisinya untuk dari mesinnya dulu. Nah, bisa kita lihat, kita dekatkan. Untuk mesin bisa teman-teman perhatikan, itu bergetar yang lumayan parah ya getarnya ini. Tapi ketika kondisi kita gas, itu dia enak, tidak ada masalah. Nah, seperti ini teman-teman nih. Tapi kalau kita naikkan sedikit, gas tanggung tuh tambah parah dia. Tuh. Bisa dilihat ya untuk kondisinya. Nanti kita akan cek dulu untuk seperti itu, goyang dompet. Kita akan tes untuk nozzle. Kemungkinan masih analisa saya sih, mungkin ada pressure-nya rendah, atau nanti kita akan cek juga untuk delivery valve-nya, apakah memang ada yang bermasalah atau tidak, seperti itu. Jadi untuk saat ini kita satu persatu kita selesaikan dulu untuk permasalahan di mesin. Setelah mesin selesai, nanti kita akan lari ke bagian komponen kakinya. Karena kita matikan dulu ya. Kita buka dulu untuk di bagian manifoldnya. Kita cari dulu teman-teman untuk masalahnya. Kita kendorkan untuk di bagian selang nozzle. Kita mulai dari nomor 1. Ada respon walaupun tidak maksimal. Kita tes nomor 2. Dua respon, 1 respon. Tiga respon. 4
Kita akan cek dulu nozzle-nya, karena menurut pengamatan saya itu nozzle-nya presornya sepertinya rendah. Asapnya juga perih banget teman-teman di belakang. Ya, kita bongkar dulu. Kita tes nozzle dulu, guys. Bisa teman-teman perhatikan? Ternyata nozzle-nya ngencing parah, guys. Tuh. Tuh. Nggak ngeprit ya. Tekanan 150, 160. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Untuk tekanan nozzle-nya. Kita tes yang nomor lain dulu. Ini nomor 4. Nomor 3 bagus, cuma tekanan rendah kurang lebih sekitar 160. Bisa dilihat ya teman-teman ya, 160 kurang tinggi. Sama tekanan di 160. Sama. Nomor 1 juga tekanan sama 160. Kabutnya bagus, cuma tekanannya rendah, kurang tinggi. Ya. Oke, kita nanti akan bongkar dulu. Nanti kita setel sampai menggunakan tekanan 185. Ini sudah kita kalibrasi teman-teman. Kita lihat tekanan sudah 180. Kabut bagus ya. Untuk teknik menaikkan pressure ya mungkin teman-teman sudah banyak lah ya, banyak yang tahu di mana namanya video-video YouTube yang lain kan banyak. Mungkin tidak. Jadi saya tadi sempat saya ini sama 185 ya. Jadi sempat tidak saya shoot. Jadi bisa nanti teman-teman perhatikan perbedaan sebelum dan sesudah gitu ya. Seratus 180 semua. Oke. Dan ini yang nomor 4 akhirnya. Ini yang tadi kencing 190 ya. Ini yang tadi kencing udah kelihatan bagus ya. Alhamdulillah. Lanjut, siap untuk kita pasang ke unit dulu. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa setelah dilakukan untuk kalibrasi ya. Oke, selesai untuk pemasangan. Kita tes hidup dulu ya teman-teman. Jadi biar kita tahu dulu kondisi dari hasil setelah kita lakukan kalibrasi nozzle-nya.
mudah-mudahan hasilnya bagus langsung. Jadi biar nggak memperlama pengerjaan kita gitu. Kita start dulu, kita hidupkan. Ini setelah kita kalibrasi tadi teman-teman. Tadi setelah kita kalibrasi suara masih ginjalnya masih ya, masih ada. Terus saya cek ulang, itu ternyata ada 2 nozzle yang kurang bagus. Bukan kurang bagus, jadi intinya ada 2 buah di area selang nozzle yang kurang maksimal. Nah, ini tinggal di bagian asgas atau shaft control. Jadi tiba-tiba dia down sendiri RPM-nya. Ya, tiba-tiba down. Nanti kalau kita gas, kita gentak sedikit, ngeng, itu dia stabil lagi. Jadi shaft control atau spring gasnya dia sudah mulai celong biasanya. Nah, untuk stasioner saat ini bisa kita lihat kondisinya alhamdulillah sudah membaik dibanding yang tadi. Tuh, udah nggak ginjal, udah normal. Tinggal ini di bagian shaft control atau asgas. Jadi dia kadang-kadang dia akan drop sendiri. Kadang-kadang ya. Tapi ketika ini lagi posisinya bagus, dia akan normal, stabil. Tapi tiba-tiba dia nanti akan tiba-tiba drop. Tapi tidak mati mesinnya. Seperti itu. Gitu ya. Kayak tadi tuh. Jadi nanti kita kick down sedikit, ngeng gitu, dia normal lagi. Gitu teman-teman. Lebih enak dibanding tadi. Jadi stasionernya ini kurang lebih di RPM 800 sudah bisa langsam. Cuma kadang-kadang ada ginjal-ginjal sedikit. Oke teman-teman, lanjut. Untuk yang masalah RPM-nya naik turun, ini sudah kita bongkar tadi ya teman-teman. Ini kontrol shaft. Ini kita lihat, ini yang bermasalah itu di bagian ujung yang nyantol di pernya ini, dia sudah mulai cacat atau legok ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Dan di sini sudah kita belikan baru. Nih. Bisa teman-teman lihat kondisinya masih bulat presisi. Ini ya. Nih. Di sini saya menggunakan produk Zexel untuk di bagian shaft control sama springnya. Ya. Semua pakai Zexel. Dan di sini untuk di bagian delivery valve saya juga ganti juga karena delivery valve-nya terjadi kebocoran sehingga dia di gas RPM tanggung dia terdapat ginjal gitu. Jadi mesinnya godek. Nah, ini untuk spring kita ganti juga mengingat di satu sisi springnya sudah mulai terkikis atau aus. Ini di ujung sini kelihatan itu coak, legok. Dan di sini untuk spring penggantinya sudah kita persiapkan juga, ini yang baru. Gitu. Ya teman-teman ya, untuk bisa dilihat ini tingkat keausan di bagian shaft controlnya. Kita lihat di sini untuk penggantian shaft control, saya di sini tidak menurunkan atau tidak membongkar di bagian bos pom. Saya hanya bongkar di cover bagian atas saja. Jadi cover atas kita lepas, kita angkat. Nah, ini covernya ini. Gitu ya. Nah, nanti akan kita pasang dulu. Lalu kita akan tes kembali seperti apa idle setelah kita ganti menggunakan shaft control dan spring yang baru gitu teman-teman. Oke, tetap simak terus. Jangan di skip ya bosku. Oke teman-teman, untuk dari unit ini sudah selesai kita lakukan untuk progres pengerjaannya. Dari bagian mesin yang kemarin masalah sudah kita atasin. Sementara ini kita langsung tes dulu, kita hidupkan seperti apa nih kondisinya.
Kita lihat stasionernya teman-teman nih. Bisa dilihat untuk kondisi stasionernya, ini mobil baru hidup ya teman-teman, jadi masih dingin kondisinya. Alhamdulillah untuk stasioner udah enak. Udah nggak ginjal-ginjal seperti kemarin kondisinya. Gitu, alhamdulillah sudah lebih membaik ya teman-teman ya. Jadi kemarin permasalahan yaitu ada dua permasalahan. Yang pertama dari nozzle yang kita matikan, dari nozzle yang ada ngencing, dan yang kedua dari delivery valve yang terjadi kebocoran ya. Jadi ada dua delivery valve yang bikin dia stasionernya nggak enak. Dan yang ketiga itu dari shaft control atau kontrol shaft sama springnya yang bikin dia RPM-nya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Sebenarnya ini masih ada sedikit karena kita lihat di sini pompanya kan sudah tidak dipakai lagi, mungkin dari salah satu asupan BBM yang kurang maksimal bisa juga gitu. Terus kondisi sih alhamdulillah sudah oke lah ya, udah lebih nyaman dibanding yang kemarin gitu teman-teman. Mungkin sedikit info atau tentang perbaikan dari Isuzu Panther ini yang mesinnya goyang dombret seperti goyang-goyang, bisa jadi bahan referensi untuk teman-teman. Dan ketika RPM digas naik dan turun, naik turun, itu masalah di shaft control gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Kuku Hitam.